Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Hari ini akan saya beri tutorial cara pengisian PBD Bapak Ibu. Untuk mengunduh PBD, kemarin Bapak Ibu sudah diberitahu login ke rapotpendidikan.kemdikbud.go.id. Login menggunakan akses akun kepala sekolah, bisa yang @admin atau yang kalau belum memiliki akses bisa dikirim melalui email yang kemarin saya berikan. Nah, yang pertama Bapak Ibu unduh indikator rapot. Ini untuk patokan Bapak Ibu mengisi PBD-nya ya. Setelah itu unduh lembar PBD-nya. Nah, setelah diunduh, Bapak Ibu diminta untuk mengisi lembar PBD-nya. Mengisinya seperti apa? Nih, kita buka dulu ya Bapak Ibu lembar PBD-nya. Nah, di sini ada beberapa halaman di lembar PPD. Di-enable dulu ya Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa mengedit. Nah, yang pertama adalah lembar evaluasi diri, yang kedua lembar identifikasi, yang ketiga lembar IRB, yang keempat adalah lembar rancangan RKS, yang berikutnya adalah kode kegiatan, lalu lembar berikutnya adalah deskripsi kegiatan, dan yang terakhir adalah daftar kegiatan RKS. Baiklah, kita mulai dari lembar identifikasi di ada masalah ya. Nah, maaf, kita ke lembar evaluasi diri dulu maksud saya. Nah, di sini Bapak Ibu harus mengisi dengan memberi tanda silang. Nah, isian pada tanda silang ini akan berpengaruh pada hasil evaluasi diri satuan pendidikan. Caranya bagaimana? Saya contohkan Bapak Ibu ya. Nih, satuan pendidikan memiliki dokumen. Nah, kalau di sekolah ada dokumen KTSP, silakan Bapak Ibu beri tanda silang. Satuan memiliki rencana pembelajaran. Nah, ini promes ya Bapak Ibu ya. Kalau ada silahkan beli tanda silang. Nah, dengan penambahan jumlah tanda silang warnanya berubah menjadi kuning ya kan. Lalu berikutnya satuan memiliki rencana pembelajaran untuk durasi waktu pendek. RPPM atau RPP harian ya. Silahkan kalau ada. Pokoknya dari semua indikator ini silahkan Bapak Ibu baca. Jika ada silakan beli tanda silang, ya kan? Kalau tidak ada bagaimana? Jangan diisikan. Nah, seperti Bapak Ibu lihat, ya kan? Bisa berubah jadi biru dan menjadi hijau. Biru, hijau, merah, kuning itu tergantung dengan kondisi sekolah masing-masing Bapak Ibu ya. Tolong diisi dengan sesuai keadaan sekolahnya masing-masing. Nah, ini tadi ada isian yang harus diisi banyak. Nah, ini ada isian yang hanya dipilih satu saja. Kualitas proses pembelajaran, praktik pengelolaan kelas ya. Ada yang pertama sering terjadi perilaku mengganggu aktivitas, ya kan? Yang kedua ada beberapa perilaku. Nah, yang ketiga adalah anak-anak terkadang tidak berperilaku baik, tetapi akan langsung merespon arahan dan pendidik dan kembali belajar. Kalau memang di sekolah Bapak Ibu isinya seperti ini, silahkan isi di sini. Nah, akan menjadi hijau ya kan? Kalau Bapak Ibu jawabannya semua anak mengetahui dan menaati peraturan, silahkan klik di sini. Nah, karena ini hanya pilihan satu jawaban, jika Bapak Ibu memilih dua, maka di sini akan hilang warnanya. Ya, jadi harus dihapus salah satu. Nah, untuk indikator-indikator selanjutnya silahkan Bapak Ibu baca dan Bapak Ibu isi sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Bapak Ibu ya, sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Jangan karena pengen terlihat bagus, semuanya biru, tetapi pada saat diperiksa itu ternyata tidak ada semua. Ya kan? Mau merah, kuning, hijau, biru itu tergantung sekolah masing-masing karena tiap sekolah beda-beda dan Bapak Ibu tapi kondisi sekolah masing-masing ya. Ini saya saya isi beberapa sebagai contoh tanpa membaca karena saya hanya ingin memberikan cara pengisiannya Bapak Ibu ya, gitu loh. Tapi untuk lebih jelas nanti Bapak Ibu harus membaca secara rinci. Jangan seperti saya ini hanya asal klik saja ya. Jadi isi semua ya Bapak Ibu ya.
Akan Bapak Ibu isi semua sesuai kondisinya. Nah, kalau yang seperti ini ada banyak ini harus lebih dari satu pilihannya, ya kan? Kembali lagi kalau jawabannya hanya diminta satu, Bapak Ibu isi dua, pasti di sana warnanya menghilang. Bapak Ibu isi semuanya sesuai indikatornya Bapak Ibu ya. Nah, setelah semua diisi, Bapak Ibu lalu ke lembar identifikasi. Nah, layanan yang perlu disediakan ditingkatkan itu sudah terisi semua. Ada yang kurang sekali apa, yang cukup apa, yang baik apa, dan yang sangat baik apa. Nah, di sini akan diminta layanan yang akan disediakan dan ditingkatkan kualitasnya. Silakan Bapak Ibu pilih layanan apa yang akan disediakan atau ditingkatkan kualitasnya yang akan diberikan dan dituangkan dalam RKAS ya Bapak Ibu ya. Silahkan pilih sesuai kebutuhan. Kembali lagi saya tekankan, kebutuhan tiap sekolah itu berbeda-beda. Jadi silahkan Bapak Ibu baca satu-satu dan isikan sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini ada banyak pilihannya, ya kan? Ya, ini saya random saja ya Bapak Ibu ya. Yang penting terisi dulu ya. Oke. Setelah lembar kedua identifikasi ini Bapak Ibu isi, lalu ketiga Bapak Ibu ke lembar ketiga. Nah, di sini nah, ini tadi layanan yang akan disediakan dan ditingkatkan kualitasnya itu ambil dari sini Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu pilih tadi, ya kan? Contohnya ini, dipindahkan ke sini. Nah, akar permasalahannya kenapa sih harus ditingkatkan? Kenapa harus disediakan? Nah, silakan Bapak Ibu tulis. Nah, kegiatan apa yang akan Bapak Ibu lakukan di sekolah dalam menyediakan atau meningkatkan kualitas layanan tersebut? Silahkan tulis di kolom yang benahi. Lalu selanjutnya, nah, di sini ada kegiatan RKS. Nah, kegiatan untuk meningkatkan atau mengadakan layanan tersebut tertuang dalam RKAS dalam bentuk apa? Anggarannya seperti apa? Nah, silahkan Bapak Ibu tulis di sini, ya kan? Tuh, ada pilihannya juga, ya kan? Nah, lalu setelah selesai, Bapak Ibu merancang RKAS. Nah, ya kan? Nah, kegiatan benahi RKT apa yang mau dibenahi, ya kan? Nah, di sini ada deskripsi kegiatan yang harus dibenahi. Bapak Ibu bisa melihat seperti di kolom ini ya, deskripsi kegiatan yang akan dibenahinya, ya kan? Nah, bisa ini sebagai acuan Bapak Ibu mengerjakannya, ya kan? Lalu kegiatan apa yang akan dilakukan di RKS? Nah, ya kan? Deskripsi kegiatannya seperti apa? Jumlah kegiatannya ada berapa, ya kan? Ada berapa satuannya ya kan? Di sini ada pilihannya. Batang, biji, bungkus, botol, buah, dus ya kan? Ada pilihan Bapak Ibu ya di sini ya. Lalu harga satuannya silahkan dimasukkan nominalnya dan totalnya berapa. Nah, untuk RKS sendiri kemarin sudah diinfokan bagi sekolah yang belum menerima BOP, anggaran RKS ini bisa dibuat sesuai dengan jumlah SPP yang diterima oleh sekolah. Jadi setiap satuan pendidikan atau lembaga itu harus memiliki RKS ya, rencana kegiatan anggaran sekolah yang dibuat setiap tahun anggaran, awal tahun anggaran ya, kan itu. Awal tahun anggaran itu berarti dimulai bulan Januari. Nah, di sini ada kode-kode. Ada kode-kode kegiatan apa yang benar 1, 2, 3 ada ya di sini loh. Ini tadi sudah. Nah, ini di sini ada daftar kegiatan yang Bapak Ibu bisa lakukan atau dituangkan dalam RKS ya. Ya kan ada pemasangan jaringan internet ya kan, ada pembayaran listrik ya kan, seperti ini. Nah, ya kan? Nah, kalau untuk penyusunan ini, penyusunan dokumen rencana pembelajaran, kurikulum ini biasanya dalam bentuk rapat ya, Bapak Ibu mengadakan rapat di sekolah. Jadi biasanya
yang dikeluarkan itu adalah biaya makan, minum, ATK biasanya ya. Nah, ini juga ada alat perbaikan multimedia Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu pilih sesuai kebutuhan. Nah, setelah selesai Bapak Ibu mengisi, jangan lupa diklik close dan save supaya isian Bapak Ibu tadi tersimpan. Ya kan? Setelah selesai harus bagaimana? Setelah selesai, Bapak Ibu buka ke Pautpedia. Nah, kan? Buka ke Pautpedia. Nah, ya kan? Akan diminta login. Nah, loginnya ini di atas menggunakan NPSN sekolah. Kata sandinya itu menggunakan kata sandi Dapodik. Ya, jadi seperti itu ya. Usernya itu usernya menggunakan NPSN, kata sandinya itu menggunakan kata sandi Dapodik. Setelah Bapak Ibu isi, klik masuk. Ya kan? Nah, beginilah tampilan dalam Pautpedia ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk mengupload, klik simpan lembar PBD, ya kan? Setelah itu, choose file atau pilih file yang akan diupload. Nah, PBD Bapak Ibu tadi disimpan di mana ya? Gitu loh. Contohnya ini, saya simpan di download, ya kan? Karena di sini. Nah, pilih lembar PBD yang sudah Bapak Ibu simpan tadi, ya kan? Diklik, lalu open. Nah, sudah siap untuk diupload. Setelah itu, klik simpan. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Cara mengunduh, mengisi, dan mengupload rapot pendidikan tingkat TK PAUD. Nah, semoga bermanfaat tutorial ini. Terima kasih Bapak Ibu semua atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali.